kesempatan yang diberikan kepada saya Santi Mulyani Dewi Ratuloli, kelas C semester 3. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tugas ketiga mata kuliah perubahan sosial budaya. Baik, langsung saja pada isi buku dan penjelasannya. Budaya populer dan yayasan imajinasi masyarakat. Henry Jenkins menyatakan bahwa dewasa, anak-anak, dan kita semua memiliki kewajiban untuk membayangkan. Sangat mudah kita untuk berpura-pura bahwa tidak ada tubuh yang dapat mengubah apapun. Bahwa kita berada di dunia di mana masyarakat sangat besar dan individu bukanlah apa-apa. Sebuah atom di dinding, sebutir beras di sawah, tetapi kenyataannya adalah individu dapat mengubah dunia terus-menerus. Individu membuat masa depan dan mereka melakukannya dengan membayangkan bahwa segala sesuatunya bisa berbeda. Gerakan politik, gerakan pribadi, semuanya dimulai dengan orang membayangkan cara untuk hidup. Imajinasi sipil sebagai kapasitas untuk membayangkan alternatif terhadap kondisi budaya, sosial, politik, atau ekonomi saat ini. Seseorang tidak dapat mengubah dunia tanpa membayangkan seperti apa dunia yang akan terlihat lebih baik. Di luar itu, imajinasi sipil membutuhkan dan diwujudkan melalui kemampuan membayangkan proses perubahan. Melihat diri sendiri sebagai agen sipil yang mampu melakukan perubahan, merasakan solidaritas dengan orang lain yang perspektif dan pengalamannya berbeda dengan dirinya, untuk bergabung dengan kolektif yang lebih besar dengan minat yang sama, dan untuk membawa dimensi imajinatif ke ruang dan tempat dunia nyata. Penelitian tentang imajinasi sipil mengeksplorasi konsekuensi politik dan representasi budaya dan akar budaya dari partisipasi politik. Definisi ini mengkonsolidasikan ide-ide dari berbagai akun imajinasi publik. Imajinasi politik, imajinasi radikal, imajinasi pragmatis, pemberontakan kreatif atau fantastik publik. Dalam beberapa kasus, imajinasi sipil didasarkan pada keyakinan tentang bagaimana sebenarnya sistem itu bekerja. Beberapa orang memiliki pemahaman yang lebih luas dari menekankan kemampuan untuk membayangkan alternatif. Bahkan jika alternatif itu menghasilkan yang fantastis, terlalu sering fokus pada masalah kontemporer membuat tidak mungkin untuk melihat melampaui batasan langsung. Visi terowongan ini melanggengkan status quo. Stuart lebih jauh mendobrak konsep budaya pop. Di satu sisi, budaya populer sering dipahami dari segi keberhasilan komersialnya. Hal-hal yang dikatakan populer karena banyak orang mendengarkan, membelinya, membacanya, mengkonsumsinya, dan tampaknya menikmatinya. Kadang-kadang perbedaan dibuat antara budaya massa atau budaya diproduksi secara massal, distribusikan dan dikonsumsi, dan budaya populer yang mungkin juga mengacu pada bentuk-bentuk ceruk, subkultural, dan rakyat yang mungkin tidak pernah mencapai daya tarik massa. Beberapa dari kasus buku berhubungan dengan dampak politik, yaitu film laris Hollywood atau Star Wars, novel dewasa muda terlaris, komedi situasi berperingkat tinggi,
pidato penerimaan Oscar, dan ikon merek atau smoke beer. Tetapi yang lain menangani proyek-proyek akar rumput atau seperti mural jalanan, virtual, dan permainan perkotaan yang sebagian besar dampaknya dirasakan oleh tingkatan lokal. Definisi kedua, hal tentang populer yang berkaitan dengan rakyat, mulai berlaku. Bentuk ekspresi budaya meme atau hashtag misalnya yang bertumpu pada bentuk-bentuk vernakular dianggap populer, meski karyanya sendiri tidak menarik perhatian massa. Gerakan sosial memanfaatkan citra dari teks komersial, tetapi juga ke dalam mode ekspresi verbal. Hal ini percaya bahwa kita dapat menginventarisasi budaya populer karena sifat dinamis dari hubungannya dengan budaya tinggi, ideologi yang berlaku, pasar, dan kekuatan yang menentukan budaya. Penting sebaliknya, budaya populer mungkin lebih dipahami dalam hal bagaimana simbol sehari-hari diberi makna dalam konteks tertentu. Sekian dari saya, terima kasih.